Assalamualaikum ananda semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita belajar fikih masih tentang materi infak, yaitu melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang pengertian infak, dalil infak, dan hukum-hukum infak. Sekarang kita akan mempelajari tentang rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu pertama, pemberi infak yang disebut dengan mumfik. Yang kedua, penerima infak dengan istilah mumfak lahu. Dan yang ketiga, barang yang diinfakkan. Yang keempat, penyerahan atau ijab kabul. Ijab memberi, kabul menerima. Jadi ijab kabul memberi dan menerima sesuatu. Syarat infak. Syarat infak untuk mumfik atau pemberi infak. Yang pertama, orang yang memiliki harta yang berlebih dari kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena siapa-siapa atau orang lain. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Misalnya, saya tadi menyumbang sekian ribu, sekian juta untuk memamerkan kepada orang lain bahwa kita orang kaya. Itu bisa termasuk ria atau ingin dipuji orang. Perbuatan ria tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat kita berinfak untuk memancing orang lain berinfak juga, itu boleh. Namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Misalnya, sudah kita kasih, kita sakiti dia, kita sakiti hatinya, kita hina dia, kita bilang begini, kalau tidak karena saya, kamu akan mati kelaparan. Itu tentu tidak boleh. Kemudian, syarat barang yang diinfakkan. Yang pertama, harta yang boleh ditasarufkan. Artinya, diserahkan atau diberikan kepada orang lain. Yang kedua, terpilih. Sesuatu yang kita infakkan berarti yang terbaik, bukan yang terjelek atau yang buruk, bahkan yang busuk. Misalnya baju yang jelek, robek, atau makanan yang hampir basi. Berikanlah yang terbaik untuk orang lain, biar Allah menggantinya yang terbaik juga bagi kita. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Yang keempat, orang yang sah pemiliknya, bukan milik orang lain atau barang titipan, kemudian kita berikan kepada orang lain. Yang kelima, sah menerimanya. Yang keenam, tanpa ada pengganti. Berarti tidak perlu diganti oleh orang lain atau kita mengharapkan imbalan dari orang lain. Biar Allah saja yang menggantinya. Tata cara infak. Infak yang mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariah. Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Artinya, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Jadi yang pertama adalah amal jariah. Amal jariah berupa tanah atau bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Contoh, madrasah atau sekolah, masjid atau musola, rumah sakit, jalan, serta kepentingan lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, golongan penerima infak. Keutamaan memberikan suatu barang atau harta berupa infak sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 215, yaitu yang pertama, orang tua, yang kedua, saudara terdekat atau keluarga, dan yang ketiga, anak-anak yatim, yang keempat, fakir miskin, dan yang kelima, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir, atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Yang kedua, golongan yang tidak berhak menerima infak. Yang pertama, orang kaya. Yang kedua, orang yang masih mampu bekerja.
Yang ketiga, pembangunan fasilitas umum yang sudah mewah. Yang keempat, penjahat aktif atau belum bertaubat. Bagi penjahat yang sudah bertaubat, silakan kita berikan infak kita kepadanya supaya mereka betah dalam menjalankan ibadah dan meninggalkan semua dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.